Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada warga di lingkungan perumahan Jati Jajar seperti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mana Allah masih memberikan begitu banyak nikmat-nikmat yang tiada terhingga, nikmat-nikmat yang luar biasa, yang dengan semua nikmat itu alhamdulillah berbagai macam aktivitas dalam kehidupan bisa kita jalankan dengan baik, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah berikan pada kita adalah nikmat adanya anggota-anggota tubuh yang memang Allah berikan semuanya dengan fungsi yang berbeda-beda. Allah ciptakan untuk diri kita adanya kedua mata, yang mana dengan mata ini kita bisa melihat berbagai macam tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan melihat berbagai macam tanda-tanda kuasa Allah ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat bagaimana peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, yang menimpa di belahan dunia, maka semuanya itu memberikan ibrah, pelajaran yang sangat berarti untuk diri kita, terutama untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan, dan akan memberikan sifat untuk kita berusaha introspeksi ataupun muhasabah diri, apa yang sudah kita lakukan selama hidup kita, apa yang sudah kita lakukan di dalam kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mata Allah memberikan kepada kita, Allah pun memberikan kedua tangan. Dengan kedua tangan ini kita bisa berkarya. Dengan dua tangan ini kita bisa melakukan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dengan seksama, yang diiringi dengan ilmu pengetahuan ataupun skill yang Allah berikan kepada diri kita. Begitu juga Allah memberikan kedua kaki, yang dengan kedua kaki ini kita bisa melangkah kemana saja, termasuk melangkah untuk menuju sarana-sarana ibadah, di mana kita bisa bersyukur kepada Allah atas semua bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari sekian banyak anggota tubuh, ternyata ada juga instrumen yang Allah ciptakan untuk diri kita berupa hati dan lidah. Lidah yang memang sebuah instrumen, menjadi alat untuk kita berkomunikasi, Allah ciptakan sedemikian rupa tanpa tulang, bersifat elastis. Dengan keelastisisannya, maka kita mampu untuk bertutur kata dengan berbagai macam kalimat, bertutur kata dengan berbagai macam gaya bahasa, bertutur kata dengan kata-kata ini kita bisa memikat hati seseorang untuk dekat dengan diri kita, atau bahkan bisa menjauh daripada diri kita. Lidah ternyata menjadi alat ucap, yang dengan alat ucap ini bisa mengangkat derajat manusia, bahkan bisa menjatuhkan manusia itu kepada kondisi yang sangat hina di mata Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran walisana wa syafatain. Allah berikan kepada diri kita ini lidah dan dua bibir. Lidah ini mampu bertutur kata dengan tutur kata yang baik, begitu juga tutur kata yang tidak baik. Bibir ini penyempurna daripada ciptaan yang Allah berikan pada bagian muka kita, sehingga dapat menutup lidah. Ini merupakan pintu kedua setelah adanya gigi-gigi yang begitu indah yang menghiasi daripada mulut kita. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat mengingatkan diri kita, jaga lidah kita, jangan sampai kita berbicara sembarangan.
Jangan sampai kita bertutur kata sembarangan yang akhirnya dengan ucapan kita bisa menjatuhkan diri kita kepada jurang kehancuran dan kebinasaan. Justru kita pergunakan lidah kita itu dengan hal-hal yang positif, dengan ucapan-ucapan yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah, menyelamatkan diri kita daripada siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan keterangan kepada diri kita bahwasanya lidah ini ternyata begitu ketat dijaga, tidak hanya dengan gigi yang tertata rapi, tapi juga adanya bibir yang menghiasi penampilan kita. Hal ini menunjukkan hendaknya kita benar-benar menjaga lidah kita. Wa hal yukabbun nas ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Berapa banyak manusia itu akan disungsepkan di dalam mulut api neraka Allah, itu dikarenakan hasil daripada ucapan mereka sendiri selama menjalani kehidupan di dunia ini. Mereka tidak mampu menjaga lidah mereka. Padahal baginda Rasul pernah menyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu berada dalam penjagaan lidahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita benar-benar menjaga lidah kita. Bertutur kata hendaknya tutur kata yang baik, yang mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan keridhaan Rasulnya, juga mendatangkan keridhaan manusia. Jaga lidah ini daripada tutur kata yang bisa mendatangkan murka Allah, bahkan kebencian Rasul serta manusia. Jangan suka berdusta, jangan suka berghiba, jangan suka bernamimah atau mengadu domba, atau kita menjadi seorang provokator dalam kehidupan ini. Karena semua yang kita lakukan itu akan mencelakakan diri kita, baik di dalam dunia, terlebih lagi di dalam akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata tidak hanya lidah yang menjadi instrumen yang sangat penting dalam kehidupan ini yang harus kita syukuri. Ternyata ada sebuah instrumen yang bersifat batiniah, yang keberadaannya hanya di dalam tubuh kita, yang menjadi pandangan utama Allah terhadap semua bentuk perbuatan kita, yakni hati. Hati ini hendaknya kita jaga, hati ini hendaknya kita sirami dengan siraman-siraman nasihat-nasihat agama, supaya tanaman iman yang berada di dalam hati kita benar-benar dapat tumbuh dengan syukur. Akhirnya dapat melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang luhur, baik dari segi tutur kata maupun tingkah laku dan perbuatan kita. Di dalam hadis Nabi menyatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bagaimana raut muka kalian, tampang wajah kalian, cantikkah, gantengkah, atau memang dari harta kalian, kekuatan fisik kalian, bahkan amal kalian. Tidak. Tapi yang Allah lihat adalah bagaimana hati, niat yang baik yang ada dalam diri kalian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya hati inilah yang menjadi patokan dasar untuk menyelamatkan diri kita di dunia sampai akhirat. Buat apa rajin ibadah, bangun malam luar biasa, begitu sungguh-sungguhnya. Buat apa banyak bersedekah dan sebagainya, sementara hati kita ternyata tidak baik, penuh dengan hasud, penuh dengan dengki, penuh dengan dendam dan sebagainya. Ketahuilah, yang akan menghadap Allah nanti di hari akhirat dengan penuh keselamatan adalah yang datang menghadap Allah biqalbin salim. Illa man atallah biqalbin salim, yakni orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang penuh keikhlasan, hati yang penuh keramah tamahan, hati yang penuh dengan kasih sayang, dan hati yang penuh rasa maaf serta keridhaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita jaga hati serta pikiran kita dan lidah kita ini supaya kita menjadi manusia yang beruntung di dunia sampai negeri akhirat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga manfaat.
dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.